Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan, tekan tombol lonceng, dan sukai video ini ya. Selain beberapa pembahasan sebelumnya, tentunya ada beberapa yang perlu dibahas lagi. Salah satunya adalah bagaimana Amado berharap kepada Kawaki untuk membantu menghiburkan Akebi putrinya. Amado selalu mengkhawatirkan Kawaki dan menjaga keselamatan Kawaki. Ingatkah kalian bahwa Amado mencemaskan Kawaki saat dia sedang bertarung melawan Isiki? Terjawab sudah jika Kawaki mati, Amado kehilangan harapan untuk menghidupkan kembali putrinya. Lantas, ada yang mengatakan kenapa Amado tidak menggunakan Edo Tensei saja? Ya, admin hanya bisa berkata bahwa Edo Tensei itu adalah mayat hidup. Sedangkan tujuan Amado adalah menghidupkan kembali secara sempurna seperti cara kerja karma Otsutsuki. Jadi Amado tidak akan menggunakan Edo Tensei. Karena jika Akebi di Edo Tensei, tentu tidak akan ada pertumbuhan sama sekali pada tubuhnya. Edo Tensei tidak akan membuat Akebi bertumbuh menjadi tua dan keriput. Dan jika dibayangkan, Akebi tidak akan bisa memiliki kekasih dan bahkan tidak akan punya anak. Nah, para fans yang mengatakan Edo Tensei cara yang tepat tentu harus mempertimbangkan ini ya. Ada cara untuk membangkitkan secara utuh manusia itu ke bumi. Ya, cara itu adalah Rinne Tensei no Jutsu. Dengan memanggil jiwa seseorang yang sudah mati dan menggunakan jutsu ini, maka seseorang akan hidup kembali. Namun sayang sekali jika Rinnegan Sasuke sudah rusak dan mungkin Rinnegan lain akan sulit ditemukan. Alasan yang dijelaskan di manga, jelas Amado sudah ahlinya dalam cloning bukan ahli jutsu. Selain itu, jika dia menguasai teknik cloning dan karma secara bersama, Amado dan Akebi sendiri juga akan bisa hidup abadi seperti Otsutsuki nantinya. Mungkin ini yang diincar oleh Amado, bagaimana dia ingin hidup panjang umur. Banyak fans yang bingung kenapa harus Kawaki dan bukan Boruto. Amado selalu mengutamakan Kawaki untuk mentransfer data putrinya, bukan Boruto. Padahal mereka sama-sama mempunyai karma. Lantas apa sih yang membuat Kawaki berbeda dengan Boruto? Inilah beberapa perbedaan antara Kawaki dan Boruto yang menjadi pertimbangan kenapa Amado memilih Kawaki. 1. Tubuh Boruto tidak direkonstruksi berbeda dengan Kawaki. Nyatanya Boruto tidak direkonstruksi atau dimodifikasi sedemikian rupa. Sedangkan Kawaki sudah direkonstruksi dengan senjata Sense Ninja paling canggih dengan ukuran sel. Meskipun tampak seperti hanya digunakan menjadi senjata, baik senjata tajam, meriam cakra, kunai, dan lain-lain. Tapi admin curiga senjata Sense tingkat sel ini juga berperan dalam mendukung proses transfer kesadaran Akebi kepada Delta. Jika kalian lihat di manga bahwa proses rekonstruksi Kawaki ada beberapa tahap atau level. Kemungkinan jika rekonstruksi sudah sampai ke tahap level maksimal, Amado bisa menggunakan senjata Sense untuk membantu mentransfer ingatan putrinya. Hal ini sebenarnya sudah dipraktekkan saat Delta kalah melawan Boruto. Drone di punggung Delta pulang ke markas Kara dan Amado berperan memindahkan ingatan kesadaran ke tubuh Delta kedua. Ini adalah praktek awal memindahkan kesadaran Akebi ke tubuh Delta nantinya. Tentunya jika terjadi, perantaranya bukan lagi komputer melainkan tubuh dari Kawaki. 2. Sudah terbiasa dengan cara kerja Isiki. Perbedaan dengan Boruto lainnya adalah di mana Amado sudah terbiasa dengan cara kerja Jigen atau Isiki. Kita tahu sudah banyak korban Isiki dalam menanamkan karma kepada anak kecil. Banyak percobaan gagal dan akhirnya Kawaki dan Code berhasil selamat. Tentu saja Amado sudah mencatat semua data itu baik kegagalan maupun kesuksesan Jigen dalam menanamkan karma. Jika memang kemampuan Kawaki sama dengan Isiki, maka tidak sulit bagi Amado untuk langsung beradaptasi dalam prakteknya nanti. Berbeda dengan Boruto yang memiliki karma Momoshiki. Mungkin Amado akan kesulitan untuk menyesuaikan data-datanya lagi. Karena Momoshiki dan Isiki adalah Otsutsuki yang berbeda. 3. Kawaki dari DNA Isiki. Teori ekstrim ini hanya sebatas kemungkinan liar, di mana jika ternyata Kawaki diciptakan dari DNA Isiki. Ini akan sama seperti Eida dan Daimon yang diciptakan dari DNA Otsutsuki Shibai. Kita tahu bahwa banyak korban dari proses penanaman Isiki.
Namun sangat aneh bagaimana Kawaki bisa menerima karma Isiki secara normal tanpa penolakan sekalipun. Banyak yang menyimpulkan ini faktor keberuntungan semata. Jika Boruto bisa ditanamkan karma karena masih ada keturunan Otsutsuki, maka bagaimana dengan Kawaki? Jika Kawaki tidak memiliki silsilah keluarga Otsutsuki, maka paling masuk akal jika Kawaki diciptakan dari DNA Otsutsuki Isiki. Hal ini masih bisa dipatahkan dengan adanya ayah biologis dari Kawaki. Tapi jika kita perhatikan lagi, bagaimana bisa ayah biologis menjual anak sendiri kepada orang Jigen? Tentu di sini masih ada celah jika ayah Kawaki yang ditampilkan sebelumnya ternyata bukan ayah biologis Kawaki. 4. Membutuhkan jiwa Akebi. Untuk menghidupkan orang mati, Amado harus mempelajari apa yang namanya jiwa. Bahkan Edo Tensei digunakan dengan memanggil jiwa orang tersebut. Sama halnya, Rinne Tensei juga membutuhkan jiwa target untuk menghidupkannya. Memang Amado mengatakan bahwa karma adalah kekuatan ilahi atau kekuatan dewa. Namun Isiki sendiri tidak bisa hidup saat jiwanya sudah lenyap dari dunia ini. Begitupun dengan Momoshiki, dia tidak mau Boruto mati karena Boruto adalah jangkar dari jiwa Momoshiki ke dunia ini. Kesimpulannya, Amado harus memikirkan cara untuk memanggil jiwa Akebi. Dan mungkin salah satu kemampuan Isiki yang diwariskan adalah memanggil jiwa orang mati. Ini hanya teori admin saja dan belum ada bukti konkretnya ya. Hal ini bisa dibantah jika ternyata tujuan Amado hanya memerlukan ingatan dan kepribadian yang sama dengan putrinya. Maka cloning tersebut pada akhirnya hanyalah seorang cloning dengan kepribadian dan ingatan yang sama dengan Akebi. Tetapi jiwa di dalamnya bukanlah jiwa Akebi. Tentu tidak mungkin ini keinginan Amado, bukan? 5. Kawaki akan dijadikan Akebi. Kemungkinan paling mengerikan selanjutnya bisa jadi rencana utama Amado nyatanya tidak akan mentransfer karma kepada Delta, namun justru akan mentransfer ingatan dan kesadaran Akebi kepada tubuh Kawaki. Bagaimana admin bisa berkata demikian? Salah satunya kita tahu bahwa karma Kawaki belum sempurna. Kawaki memiliki 80% lebih ekstraksi karma Isiki di dalam tubuhnya. Nah, peluang sisa dari 80% karma ini mungkin akan ditimpa dengan ingatan dan kesadaran Akebi. Maka yang terjadi jika berhasil tentu tubuh Kawaki akan berubah menjadi wanita, yaitu anak Amado bernama Akebi. Tentu hanyalah teori rencana jahat Amado ya. Ini didasari bagaimana Isiki saat melawan Koji mengatakan bahwa Amado adalah rubah yang sangat licik. Bahkan mengenai kemampuan Eida memikat hati saja, Amado tidak mau jujur. Momoshiki mengatakan Amado masih menutupi sesuatu dan artinya memiliki rahasia. Namun tentu ini hanya teori pribadi dan bertujuan menghibur kalian semua ya guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tambahkan teori kalian di kolom komentar ya. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.